Salam sejahtera, Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC, seluruh simpatisan hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming, pengajaran-pengajaran Alkitab yang kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema sama seperti minggu yang lalu, yaitu pelayanan. Karena menurut saya pelayanan adalah bagian yang sangat penting di dalam kekristenan. Karena itu khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada, tema ini cocok untuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan sebuah lagu sebelum kita masuk ke dalam pengajaran kita pada hari ini dengan judul lagu Jalan Kebenaran dan Hidup. Karena hari ini kita akan berbicara tentang mentalitas seorang hamba Tuhan yang bermental kebenaran. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Jalan saat tiada jalan, kau terang kebenaran di tengah kegelapan. Kau berikan hidup kekal berkelimpahan bagiku yang percaya kepadamu Tuhan. Yesus, kau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Ku percaya, ku terima setiap janjimu. Kekal berkelimpahan bagiku yang percaya kepadamu Tuhan. Yesus, kau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Ku percaya, ku terima setiap janjimu. Yesus, kau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Ku percaya, ku terima setiap janjimu. Kebenaran dan hidup bagiku. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan sebuah lagu
yang begitu menginspirasi yang diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Kita akan berdoa, mohon Tuhan memimpin, menyertai, dan membuka pikiran kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap menyertai, tetap memimpin kami, sehingga hari ini kami bisa melanjutkan pembahasan kami, tema pelayanan, di sesi yang ke-7 dari 10 sesi yang telah kami siapkan. Mohon Tuhan berkenan menyertai kami, memimpin kami, sehingga ibadah live streaming pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan disampaikan pada saat ini dapat ditangkap, dapat dimengerti, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan. Apakah itu PDP, PDM, maupun PDT, dan juga para aktivis, pengurus gereja, dan juga pengerja-pengerja yang ada di gereja dimanapun mereka berada. Kami siap belajar, Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin kami untuk bisa mengerti kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pelayanan adalah tema besar kita yang sedang kita kupas pada saat ini. Saya sudah siapkan 10 sesi dari tema ini. Dan ini adalah sesi yang ke-7. Karena itu bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti sesi pertama sampai sesi yang ke-6, Bapak Ibu bisa link kembali di YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang banyak memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat dalam, pengajaran yang sangat berharga bagi Anda yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Tema judul yang akan kita kupas pada saat ini adalah Hamba Tuhan bermental kebenaran. Hamba Tuhan bermental kebenaran. Karena hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Pembentukan karakter dan mentalitas seseorang hamba Tuhan sangat ditentukan oleh motivasi pelayanannya. Untuk apa sih engkau menjadi hamba Tuhan? Kalau motivasi pelayanan Anda sebagai seorang hamba Tuhan tidak benar, tidak tepat, tidak tulus dengan sendirinya, maka karakter dan mentalitas Anda juga akan bermasalah. Apa sih tujuan Anda menjadi seorang hamba Tuhan? Pasti jawaban yang rohani, jawaban yang alkitabiah adalah menyelamatkan jiwa-jiwa manusia agar mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Tapi itu jawaban yang rohani. Namun apakah betul bahwa Anda menjadi hamba Tuhan benar-benar ingin menyelamatkan orang? Nah, kalau Anda benar-benar ingin menyelamatkan orang, pasti Anda akan memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Anda akan rindu menggali lebih jauh kebenaran Alkitab supaya ajaran Anda tidak menyimpang, Anda tidak akan menjadi penyesat bagi jemaat yang mendengarkan Anda. Karena itu, sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus selalu melakukan koreksi, melakukan introspeksi, melakukan kaji ulang atas dua hal yang sangat penting ini. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada seorang pendeta muda yang bernama Timotius. Kita lihat, apa nasihat Rasul Petrus kepada Timotius. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu dengan demikian. Dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Perhatikan dua kata yang sangat penting di sini. Awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Oke, ini dua hal yang sangat-sangat penting. Karena sebagai seorang hamba Tuhan, tanpa kecuali ketika Anda terjun di dalam pelayanan, sepanjang pelayananmu engkau harus selalu mewaspadai, selalu awasi, selalu introspeksi akan dua hal ini, diri sendiri dan apa yang engkau ajarkan. Jadi dua hal ini berkaitan dengan karakter dan motivasi pelayanan. Mengawasi diri sendiri, artinya apa sih motivasimu terjun di dalam pelayanan?
Untuk apa engkau jadi hamba Tuhan? Ketika berbicara motivasi, jika engkau menjadi hamba Tuhan adalah demi uang dan popularitas, itu tujuan utamamu menjadi hamba Tuhan, lebih baik engkau kerja di dunia sekular. Oke? Dunia sekular. Karena ketika engkau motivasinya adalah mencari uang, mencari popularitas, hidupmu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Engkau tidak akan dipakai oleh Tuhan, tapi dipakai setan dan akan mendatangkan penyesatan-penyesatan. Jadi ketika motivasi pelayanan kita sudah keliru, ujung-ujungnya ajaran kita juga akan bermasalah. Karena Anda tidak peduli ajaranmu benar atau tidak, ajaranmu sesuai Alkitab atau tidak, Anda tidak peduli. Yang Anda pedulikan adalah bagaimana saya bisa mendatangkan uang, bagaimana saya bisa dikenal oleh banyak orang ketika saya melakukan pelayanan. Karena itulah, koreksi juga. Jika motivasi pelayananmu sudah benar, aku ingin menyelamatkan jiwa manusia. Aku ingin orang-orang mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita kaji ulang, apakah ajaran yang kita sampaikan sudah benar atau belum? Sudah sesuai Alkitab belum? Ketika ajaran kita belum sesuai dengan Alkitab, walaupun motivasi pelayanan kita tulus dan murni, engkau juga bermasalah. Jadi bukan hanya sekedar ketulusan, tapi juga kebenaran. Oke? Nah demikian pula ketika motivasi pelayanan kita keliru, kita ajaran nggak penting lagi. Yang kita pentingkan adalah bagaimana jemaat itu bisa datang, bagaimana jemaat itu bisa ramai di gereja saya, dan saya akan mendapatkan banyak uang melalui jemaat yang datang ke gereja ketika mereka memberikan persembahan. Jangan terjebak istilah orang buta menuntun orang buta hanya karena ajaran yang kita sampaikan itu tidak alkitabiah. Ketika ditanya, apakah ajaranmu sudah benar? Apakah ajaranmu sudah alkitabiah? Pasti semua hamba Tuhan akan mengatakan ajarannya sudah benar. Tapi tunggu dulu. Kalau si A mengatakan benar, si B mengatakan benar, si C mengatakan benar, sampai si Z juga mengatakan benar, sementara ajaran kita berbeda-beda, berarti ada masalah di sini. Masing-masing punya kebenaran, bukan kebenaran firman Tuhan lagi. Karena jika kebenaran yang disampaikan sudah sesuai dengan Alkitab, tidak akan muncul banyak sinode-sinode gereja dengan doktrin yang berbeda-beda. Betul? Coba kita renungkan. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 15 ayat yang ke-14. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Bapak Ibu perhatikan di sini, ada satu barisan panjang orang. Dan semua orang yang ada di barisan tersebut pakai kacamata hitam sebagai simbolis bahwa mereka punya mata itu buta. Lalu yang kedua, mereka bergandengan tangan. Karena patokan mereka adalah orang yang ada di depan mereka. Dan orang yang di depan itu pakai sebuah tongkat sebagai penunjuk arah. Sedangkan yang di belakang tidak ada yang pakai tongkat. Mereka hanya pegang lengan pundak yang satu dengan yang lain bersambung sampai ke ujung. Dan di depan itu ada sebuah lubang. Jika orang pertama masuk ke dalam lubang, dengan sendirinya orang kedua, orang ketiga sampai ke ujung itu akan masuk ke dalam lubang. Anda lihat betapa pentingnya peran seorang pemimpin, betapa pentingnya peran seorang yang memberitakan firman Tuhan. Ketika ajarannya keliru, maka orang yang berada di belakang semuanya ikut keliru. Kita lebih-lebih tajam. Biarkan mereka orang buta yang menuntun orang buta ini. Saya berikan sebuah ilustrasi gambar. Nah, di depan ini ada satu orang buta. Lalu yang di sini ada satu orang buta. Anda tahu tidak? Siapakah orang buta pertama dan orang buta yang kedua? Anda tahu? Pasti Anda yang sedang mendengarkan pengajaran saya saat ini berkata, oh itu hamba Tuhan. Belum tentu. Kita lihat lebih awal dulu. Okay? Orang buta pertama itu memimpin. Orang buta kedua itu yang dipimpin. Nah, kita lihat dulu dari awal. Memang apa yang Anda sampaikan itu betul. Itu hamba Tuhan. Lalu orang buta yang kedua itu jemaat.
Tidak salah. Tapi hamba Tuhan, sebelum dia menjadi hamba Tuhan, pasti ada awalnya dulu kan? Nah, orang buta pertama di sini adalah sekolah teologi. Sekolah teologi. Orang buta kedua adalah mahasiswa teologi. Permasalahan itu di sini. Ketika sekolah teologi salah mengajarkan, otomatis calon-calon pendeta itu akan salah mengajarkan. Dan teologi ini di bawah siapa? Di bawah sinode siapa? Ya. Ketika teologi ini didirikan oleh sinode yang menganut baptisan percik, pendeta-pendeta setelah lulus akan mengajarkan baptisan percik dan melakukan baptisan percik. Ketika sekolah teologi yang berbasis baptisan selam, dengan sendirinya pendeta akan diajarkan baptisan yang benar, baptisan yang alkitabiah adalah baptisan selam. Maka setelah pendeta mahasiswanya lulus jadi pendeta, dia akan lakukan baptisan ulang, baptisan selam semua. Jadi teologi ini sangat menentukan. Ketika teologi salah mengajarkan, ya sudah selesai. Masalahnya adalah setelah pendeta lulus, setelah mahasiswa lulus dari teologi, dia menggali ulang tidak. Apakah apa yang diterima di teologi 100% ditelan, ataukah dia akan cocok kembali dengan Alkitab? Itu masalah penting. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat patokan ini. Sekolah teologi. Setelah dia 4 tahun mengikuti sekolah teologi, akhirnya lulus. Lalu dia mendirikan sebuah gereja. Katakan ini gerejanya, ramai gerejanya, dikunjungi banyak sekali jemaat. Mungkin pendetanya pintar khotbah. Mungkin pendetanya ada karunia-karunia pelayanan. Bisa usir setan, menyembuhkan macam-macam penyakit. Sehingga gerejanya menjadi ramai sekali. Nah, orang buta, tuntun orang buta tahap yang kedua itu sudah mengalami perubahan. Perubahannya itu apa? Orang buta pertama itu adalah hamba Tuhan. Orang buta yang kedua itu adalah umat Kristen. Orang buta tuntun orang buta. Buta yang dimaksudkan di sini adalah tidak memahami kebenaran Alkitab. Sehingga muncul orang buta tuntun orang buta. Seorang jemaat, patokannya dalam kebenaran adalah apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Karena jemaat itu belum tentu dia menggali Alkitab sendiri. Dan saya menemukan banyak jemaat itu sudah 5-6 tahun menjadi orang Kristen, masih belum bisa buka Alkitab. Beberapa waktu yang lalu, saya adakan komsel dari gereja saya. Saya tahu ini jemaat sudah lama dibaptis, sudah 5 tahun lebih. Kemudian, waktu komsel kan kita baca Alkitab, ayat demi ayat bergiliran. Dan dia cari ayat kitab pasaran ayat itu lama sekali. Orang sudah kemana, dia masih asik kutak-kutik bolak-balik. Masalahnya itu adalah jarang menggali Alkitab, mempelajari Alkitab sendiri. Otomatis orang demikian adalah dia percaya sepenuhnya apa yang disampaikan oleh pendetanya. Ketika pendetanya salah menyampaikan, dia akan ikuti. Itu persoalan Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebuah lubang. Ketika orang pertama masuk ke dalam lubang, orang kedua ikut nggak? Otomatis Bapak Ibu, orang kedua juga akan masuk ke dalam lubang. Nah, disinilah prinsip orang buta tuntun orang buta, keduanya jatuh ke dalam lubang. Betapa mengerikannya peran seorang yang buta ini. Dan lubang yang dimaksudkan di sini itu bukan lubang sumur, bukan lubang got yang ada di jalanan-jalanan. Lubang yang dimaksudkan di sini adalah musibat, kecelakaan, yaitu neraka. Ketika pendeta salah mengajarkan, pendeta akan masuk neraka. Dan orang-orang yang ada di belakangnya juga akan ikut masuk ke neraka. Betapa mengerikannya peran seorang hamba Tuhan di sini. Anda tahu? Bapak Ibu yang saya kasih. Akibat tidak mengerti firman Tuhan, keduanya binasa. Karena itu penting sekali seorang hamba Tuhan itu benar-benar mengerti kebenaran Alkitab. Maka hari inilah saya membawakan sebuah tema, hamba Tuhan bermental kebenaran. Karena menjadi seorang hamba Tuhan bukan hanya bisa mencelakakan diri sendiri, namun juga bisa mencelakakan orang lain ketika engkau salah mengajarkan firman Tuhan.
Jadi bukan hal yang sederhana loh. Jangan main-main loh. Karena standar penghakiman kita itu adalah Alkitab kita. Waktu penghakiman kita akan bukakan ayat-ayat, apakah engkau melanggar ayat-ayat Alkitab atau tidak. Apakah engkau sudah menjalankan atau tidak. Makanya kembali lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada seorang hamba yang masih muda bernama Timotius. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Engkau boleh semangat dalam pelayanan. Engkau boleh berkorban segala-galanya di dalam pelayanan. Tapi ketika ajaran yang engkau sampaikan itu menyimpang dari Alkitab, pengorbanan itu bukan sebuah berkat. Tapi pengorbanan pelayanan engkau itu justru mencelakakan orang lain. Bapak Ibu, katakanlah, saya pendeta, lalu saya mempunyai 1000 jemaat. Saya masuk ke dalam lubang karena saya memimpin. Lalu ditimpa 1000 jemaat dari atasnya. Paling bonyok siapa? Yang paling bonyok adalah saya. Paling hancur. Saya yang akan dituntut oleh Tuhan lebih berat daripada orang lain. Karena saya mengajar. Saya menyampaikan firman Tuhan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, perhatikan. Jangan sampai karena engkau salah mengajarkan, engkau dituntut Tuhan. Karena itu bukan menjadi pendeta itu bukan tanpa risiko. Kita punya risiko itu bukan di dunia. Tapi risiko kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan yang akan menuntut kita ketika kita salah mengajarkan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Ketika kita beribadah. Ketika kita beragama, apapun agamamu, kita melakukan penyembahan-penyembahan. Dan penyembahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan harus diperkenan oleh Tuhan. Lalu kebenaran, penyembahan yang diperkenan Tuhan itu seperti apa? Ada 2 tugas utama dari seorang hamba Tuhan. Oke? Tugas pertama adalah memperkenalkan Allah yang benar. Sehingga setiap jemaat melakukan penyembahan, berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan yang benar. Itu penting sekali. Karena Tuhan ini ada berapa sih? Kalau Tuhan itu hanya ada satu, nggak mungkin Tuhan yang satu ini akan mendirikan banyak agama di dunia. Kalau Tuhan satu, berarti hanya ada satu agama yang didirikan Tuhan. Masalahnya agama yang mana? Semua agama mengatakan agama mereka dari Tuhan. Agama mereka didirikan oleh Tuhan. Kitab suci mereka dari Tuhan. Kitab suci mereka adalah firman Tuhan. Pertanyaan saya kembali adalah, emangnya Tuhan ada berapa? Ya, kalau Tuhan itu satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan dirikan banyak agama? Tuhan yang satu akan berikan banyak kitab suci? Renungkan. Saya tidak menghakimi mana yang benar dan mana yang keliru. Tapi saya hanya ungkapkan satu fakta bahwa Tuhan hanya ada satu, Allah yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang satu inilah harus kita cari. Tuhan yang satu inilah tugas seorang pelayan Tuhan. Apakah agama pun. Pelayan Tuhan itu belum tentu menunjukkan agama Kristen. Pelayan Tuhan itu semua pemimpin-pemimpin agama adalah pelayan Tuhan. Dan dia harus memperkenalkan Tuhan yang benar kepada umatnya. Kalau dia sendiri tidak mengenal Tuhan yang benar, bagaimana dia memperkenalkan Tuhan yang benar? Itu persoalan. Lalu yang kedua, memperkenalkan ajaran yang benar. Sehingga jemaat setelah mengenal Tuhan yang benar, dia harus juga mengenal ajaran yang benar itu seperti apa. Katakanlah di Kristen. Sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, saya pasti mengatakan Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Lalu saya juga harus mengajarkan ajaran yang benar yang Alkitabiah adalah ini. Karena apa? Karena iblis bermain di area pengajaran-pengajaran supaya kita tersesat. Itu yang harus kita waspadai. Kita lihat penyembahan. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Banyak sekali orang yang menyembah Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan yang seharusnya disembah.
Tapi mereka merasa kami sudah kenal Tuhan. Sederhana sekali sebenarnya. Apakah kita sudah mengenal Tuhan yang benar? Tuhan punya nama enggak? Allah punya nama enggak? Kan ketika kita mau mengenal seseorang, kita harus pertama adalah tahu nama dia siapa. Kan nggak mungkin hari ini kita ketemu, besok kita ketemu lagi, kita panggil, oi, oi. Jadi oi lagi. Pasti ada nama. Tuhan kita siapa namanya? Kalau bagi orang Kristen, siapa nama Tuhanmu? Kita langsung katakan, Yesus Kristus adalah Tuhanku. Selesai. Ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya. Berarti selama ini belum tiba saatnya. Dan sekarang tiba saatnya. Tiba saatnya artinya Allah yang benar sudah datang dan memperkenalkan dirinya. Lewat siapa? Yesus Kristus. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar. Artinya Allah menghendaki manusia itu menyembah dengan benar. Penyembahan yang benar itu berarti mencakup dua hal. Ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang diperkenan Allah adalah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah dia dalam roh. Berarti Allah itu roh bukan materi. Maka kita tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Kita lihat lebih jauh tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa sih yang dimaksudkan menyembah dalam roh? Dan apakah yang dimaksud menyembah dalam kebenaran? Menyembah dalam roh artinya tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi-materi. Kalau kita membentuk Allah dalam bentuk patung-patung, dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk hasil karya seni manusia, tidak boleh. Kalau kita hanya sekadar simbol ya mungkin, tapi kalau kita sudah menyembah pada hasil karya seni manusia, nah itu nggak boleh. Syirik. Memberhalakan Tuhan, karena Allah itu roh, tidak bisa diwujudkan. Bagaimana Anda wujudkan Allah? Lalu, menyembah dalam dimensi Roh Kudus. Karena Allah itu roh, maka di dalam ajaran kekristenan itu ada yang namanya menyembah di dalam Roh Kudus, berdoa di dalam Roh Kudus seperti yang dikatakan oleh Yudas pasal 1 ayat 21. Berdoalah dalam Roh Kudus. Lalu, menyembah dalam kebenaran. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah mengenal Allah yang benar. Karena ketika engkau tidak mengenal Allah yang benar, penyembahanmu menjadi sia-sia. Engkau banyak korban waktu, tenaga, uang, sia-sia karena engkau tidak mengenal Allah yang benar. Dan yang kedua adalah ajaran gereja harus benar. Menyembah dalam kebenaran artinya ajaran yang disampaikan itu harus benar. Gereja menyampaikan ajaran-ajaran itu harus sesuai dengan Alkitab, itu menyembah dalam kebenaran. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat lebih jauh dulu apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya ingin fokuskan hari ini tentang kebenaran. Menyembahnya dalam kebenaran. Karena ketika kita menyembah di luar kebenaran, ibadah kita akan jadi sia-sia. Pengorbanan kita akan jadi sia-sia. Nah, masalahnya adalah kebenaran itu apa? Saya yakin kita sering kali mendengar kata ini. Kebenaran, kebenaran, kebenaran. Kita sering baca, kita sering dengar khotbah-khotbah. Kita sering nonton di YouTube kebenaran, kebenaran. Semua agama mempromosikan tentang kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Tuhan Yesus menjawabnya di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ternyata yang namanya kebenaran itu adalah firman Tuhan. Berarti penyembahan-penyembahan yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika penyembahan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, penyembahanmu jadi sia-sia. Karena menyembah dalam roh dan kebenaran.
Berarti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh gereja, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan harus sesuai dengan Alkitab. Makanya tema kita hari ini cocok sekali untuk para hamba-hamba Tuhan. Siapapun Anda, baik yang saat ini aktif melayani maupun calon-calon hamba Tuhan, terutama mahasiswa-mahasiswa teologi, ajaran yang aku sampaikan nanti tidak boleh menyimpang dari Alkitab. Harus kembali ke Alkitab. Karena Alkitab adalah standar pengajaran. Alkitab adalah standar sebuah doktrin. Ketika kita sudah tidak ikut standar, ya sudah. Anda sudah menyimpang. Penyimpangan itulah yang disebut dengan penyesatan. Menyembah dalam kebenaran itu penting. Kenapa demikian? Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-14-nya. Di Matius 15 ayat 14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Nah, di ayat 8 dan 9 Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma. Anda mungkin menyanyinya luar biasa, penyembahannya luar biasa, bisa menggetarkan, cicak di dinding pun bisa jatuh ketika engkau menyanyi, menyembah, tapi ajaranmu keliru. Tuhan tetap katakan percuma. Sia-sia. Karena itu banyak gereja yang penyembahannya luar biasa, tapi ajarannya juga menyimpangnya luar biasa. Nggak ada gunanya. Kalau hanya sekedar kita menyanyi, bisa histeris, bisa menangis. Karaoke juga banyak. Itu konser juga banyak. Banyak yang menangis, banyak yang histeris, lompat-lompat. Nggak usah ke gereja. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau hanya sekedar menyanyi dan mengalirkan air mata, Anda anggap penyembahanmu sudah diterima Tuhan, sudah sampai ke Tuhan. Sorry. Konser-konser banyak yang menangis histeris. Mungkin idolakan penyanyinya. Mungkin terharu dengan isi lagu-lagunya. Jadi yang namanya penyembahan itu harus disertai dengan kebenaran. Ketika penyembahanmu dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, maka penyembahanmu akan menjadi kesempurnaan. Jangan sia-siakan. Ketika ajaranmu tidak sesuai dengan Alkitab, yang Anda pegang itu bukan ajaran Alkitab lagi, tapi ajaran manusia. Nah, inilah yang saya sebut sebagai doktrin-doktrin sinode. Banyak hamba Tuhan yang terjebak pada dalam doktrin-doktrin sinode, bukan kebenaran Alkitab. Sinode mengajarkan begitu, dia ikuti. Dia nggak gali ulang. Apakah yang disampaikan oleh sinodenya sudah sesuai Alkitab atau belum. Mengerikan itu adalah masalah penyesatan. Mengajarkan ajaran yang benar, ajaran yang sesuai dengan Alkitab adalah pelayan yang paling vital bagi seorang hamba Tuhan. Karena itu, jika ajaran yang disampaikan itu keliru atau menyimpang dari Alkitab, maka di sini muncullah yang namanya penyesatan. Penyesatan. Dan ketika berbicara tentang penyesatan, kita berpikir, ada nggak sih gereja yang sesat di dunia? Pasti Anda akan berkata, oh ada Pak. Coba gereja mana? Saya mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan dari tahun 1990 sampai sekarang saya belum bertemu ada gereja yang sesat. Oke? Karena itu, jika ada gereja yang sesat, itu tudingan-tudingan orang. Dan saya belum pernah menemukan. Misalnya gereja X dikatakan gereja itu sesat. Lalu saya ketemu sama pendeta gereja X, saya tanya, gerejamu sesat ya? Enggak, justru kami Alkitabiah. Gimana? Semuanya mengatakan dirinya benar. Tidak ada yang keliru. Betulkah begitu? Apakah ada hamba Tuhan atau pendeta yang sesat di dunia? Jika ada gereja yang sesat,
berarti ada hamba Tuhan yang sesat. Karena yang mendirikan gereja itu adalah hamba-hamba Tuhan. Walaupun semuanya mengatakan gereja kami didirikan oleh Tuhan. Tapi faktanya kan pendeta yang dirikan gereja itu. Bukan berarti Tuhan. Seorang hamba Tuhan di Jakarta, Pendeta Erastus, mengatakan dengan tegas, penyesatan pasti ada. Artinya, penyesatan itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Ini kata pendeta loh, yang punya jemaat puluhan ribu orang. Walaupun belakangan dia diserang oleh banyak orang, saya tidak akan mengklaim atau memvonis apakah ajaran Pak Erastus benar atau salah. Masing-masing punya penilaian sendiri. Kita akan coba lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bapak Ibu perhatikan, penyesatan harus ada. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin tegaskan bahwa yang namanya penyesatan itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah. Dengan kata lain, penyesatan pasti terjadi. Tapi masalahnya, pendeta mana yang merasa diri sesat? Gereja mana yang merasa diri ajaran mereka sesat? Nggak ada, betul? Semua pendeta, semua gereja selalu mengatakan ajaran mereka benar, ajaran mereka Alkitabiah, justru mereka tuding-tuding orang lain yang sesat. Bapak Ibu, saya sudah berusaha kembali membawa jemaat kembali ke dalam ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Tapi karena ajaran yang saya sampaikan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh pendeta-pendeta zaman sekarang, saya pun dicap sesat. Padahal saya itu mengajak jemaat kembali ke ajaran gereja awal. Gereja rasul-rasul itu gereja yang paling sesuai Alkitab. Gereja yang paling benar. Karena saat itu belum muncul macam-macam sinode. Gereja yang berdiri atas kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta, 3.000 orang dibaptis. Makanya ajaran saya, baptisan saya kembalikan sama seperti baptisan para rasul. Perjamuan kudus saya kembalikan perjamuan kudus para rasul itu seperti apa. Lalu para rasul melakukan basuh kaki, saya ajarkan. Para rasul mementingkan kepenuhan Roh Kudus, saya ajarkan. Para rasul memegang hari Sabat sebagai hari ibadah, saya kembalikan ke gereja awal. Tapi dianggap menyimpang. Itu terserah penilaian lagi kan. Saya merasa ajaran saya benar. Tapi kan Anda menurut ajaran saya salah. Karena itu benar atau salah tinggal kita buktikan Alkitabiah atau tidak berdasarkan ayat-ayat. Bapak Ibu yang saya kasihi, masalahnya adalah tidak satu pun pendeta yang mengaku dan merasa ajarannya sesat. Jika pendeta tidak mengaku ajarannya sesat, sedangkan ajaran yang diajarkan pendeta itu berbeda-beda, berarti Tuhan Yesus yang berbohong. Benar nggak? Kan Tuhan Yesus berkata, penyesatan harus ada. Tapi kita mengatakan, enggak, saya enggak sesat. Padahal ajaran kita berbeda-beda. Berarti kan kita secara tidak langsung mengatakan Yesus bohong. Nubuat Yesus tidak tergenapi. Bapak Ibu yang saya kasih, yang paling menakutkan adalah kita tidak sadar ajaran kita itu menyimpang, ajaran kita itu sesat. Itu yang paling menakutkan. Karena penyesatan tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Saya ada satu topik yang akan saya bawakan. Itu topiknya cukup panjang. Mungkin minimal 20 sesi. Manipulasi penyesatan iblis di dalam gereja. Saya menulis sebuah buku tebalnya sekitar 500 halaman. Khusus mengupas tentang penyesatan-penyesatan. Itu bagus sekali. Karena itu saya katakan, hamba-hamba Tuhan wajib mengikuti itu. Saya pernah seminarkan lewat Zoom. Ada 100 lebih yang peserta Zoom. Pada Zoom saya hanya muat 100 orang. Dan ada 48 pendeta yang ikut seminar tersebut. Dan mereka merasa menemukan kebenaran-kebenaran di sana.
Suatu hari saya akan masukkan ke dalam link YouTube sehingga Anda semua bisa menonton. Sangat-sangat menarik untuk kita kupas bagaimana lihai dan liciknya iblis melakukan penyesatan itu. Kemungkinan yang terjadi adalah tidak tahu dirinya sesat. Itu yang paling bahaya. Karena untuk mendeteksi suatu penyesatan tidaklah mudah. Maka banyak yang terjebak di dalam penyesatan tanpa mereka sadari. Itu yang paling menakutkan. Coba lihat rel kereta ini Bapak Ibu. Dan pengkhotbah Amsal. Okay? Raja Salomo di dalam kitab Amsal mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Perhatikan rel kereta ini, kalau Anda sekilas melihat lurus. Dan Anda pasti beranggapan ujungnya pasti sampai ke stasiun. Tapi tunggu dulu. Karena jalan yang lurus inilah, maka seorang bapak-bapak, seorang encek-encek, seorang hamba Tuhan mulai melakukan perjalanan yang dia percaya ujungnya akan membawa ke sorga. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ujungnya menuju maut, menuju kematian. Oke? Kan kita tidak tahu. Semua agama di dunia yakin bahwa agama mereka membawa mereka ke sorga. Tapi betulkah itu? Sebenarnya juru selamat ada berapa? Karena itu kalau hanya berdasarkan keyakinan itu sangat riskan. Apakah penganut agama-agama non-Kristen yang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, mereka tidak yakin masuk surga? Yakin, betul, mereka yakin. Apapun agama mereka, mereka yakin mereka bisa selamat, mereka bisa sampai ke surga. Tapi ketika kita munculkan ayat ini bagaimana? Yesus berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Masih ada nggak juru selamat yang lain? Masih ada nggak mediator atau pengantara yang lain? Sudah tidak ada. Nah, apakah kalimat ini ditujukan kepada orang Kristen? Enggak. Kalimat ini ditujukan kepada semua manusia. Bahwa melalui Yesus Kristus manusia akan menemukan Allah yang di sorga. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Kalau Allah itu hanya satu, maka dengan sendirinya Allah hanya akan mengutus satu juru selamat di dunia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di kolong langit hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita. Nama Yesus Kristus. Di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-10. Hanya satu nama. Artinya harus lewat Yesus. Tapi mereka, apakah mereka sadar bahwa mereka itu sedang berjalan menuju kepada kebinasaan? Enggak. Tapi mereka merasa sudah benar. Lalu orang Kristen, apakah Anda yakin bahwa Anda sudah selamat? Karena sudah percaya Yesus, tunggu dulu. Ajaranmu sudah sesuai Alkitab belum? Karena Yesus sendiri berkata di Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Ketika ajaranmu keliru, walaupun engkau tekun berdoa, walaupun engkau tekun melakukan penyembahan, nggak ada gunanya. Ajaran yang menentukan. Ketika ajaranmu sudah sesuai Alkitab, pujian penyembahan itu hanya membackup saja. Yang penting itu ajaran, bukan pujian yang diutamakan. Okay? Bukan berarti menyembah Tuhan tidak penting. Saya tidak katakan harus yang utama dan pertama. Ketika Tuhan ditanya hukum mana yang pertama dan yang utama di dalam hukum Taurat, Tuhan dikata mengasihi Allah dan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Mengasihi Allah dulu itu yang pertama, lalu mengasihi manusia yang kedua. Bukan berarti urutan kedua tidak penting. Bagi saya kebenaran lebih utama dari penyembahan. Oke?
Lalu Anda berkata, oh berjalan seimbang. Oh itu kan anggapan ketika disuruh pilih yang pertama, ya tetap pertama. Nggak mungkin pertama itu ada dua. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, apakah penyesatan itu menurut Anda? Kita lihat arti penyesatan. Kita lihat dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi penyesatan itu apa? Penyesatan berarti tidak melalui jalan yang benar. Itu penyesatan. Kemudian salah jalan, itu sesat. Nah, kemudian arti ketiga itu lebih fokusnya ke dalam hal keagamaan. Menyimpang dari kebenaran. Nah, ini tentang agama. Nah, saya masukkan arti definisi penyesatan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang namanya penyesatan adalah menyimpang dari kebenaran. Oke, berarti kan sama, menyimpang dari kebenaran. Sekarang kita lihat di Alkitab. Apakah definisi Alkitab tentang penyesatan sama nggak dengan apa yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Karena yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia ini tidak boleh berbeda atau harus menjadi standar nasional bahkan internasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan penyesatan adalah menyimpang dari kebenaran. Kita coba cocokkan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ternyata sama loh. Penyesatan berarti menyimpang dari kebenaran. Dan tadi kita sudah melihat kebenaran itu apa? Di Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti ketika ajaran gereja-gereja menyimpang dari Alkitab, berarti di sanalah terjadi penyesatan. Ada nggak penyimpangan? Ada. Betul. Bukti adanya penyesatan adalah munculnya begitu banyak denominasi-denominasi di gereja di dunia. Di seluruh dunia lebih dari 1.000 denominasi gereja. Ada denominasi yang besar, mungkin gampang orang kenal karena dia sudah punya nama. Tapi banyak denominasi-denominasi, sinode-sinode kecil yang mungkin hanya punya anggota puluhan orang. Tapi itu satu sinode karena mereka terdaftar di pemerintah di negara tertentu. Kalau di Indonesia mungkin sulit untuk dapatkan izin sinode. Tapi di negara tertentu gampang. Bahkan tidak perlu. Betul? Lalu di Indonesia 326 sinode dengan doktrin berbeda-beda. GBI, Pantekosta, Advent, GPI, macam-macam sinode-sinode. Dan masing-masing punya doktrin yang berbeda-beda. Sinode adalah penentu sebuah doktrin. Jadi ada nggak penyesatan? Ada, banyak. Tapi masalahnya apakah kita merasa diri kita sesat? Enggak. Kita semuanya. Sinode A mengatakan benar, B mengatakan benar, C mengatakan benar, sampai Z mengatakan benar, dan Z kuadrat karena ada 326 sinode. Semuanya mengatakan benar. Artinya, mungkin kita tidak tahu bahwa ajaran kita itu memang menyimpang. Karena yang namanya penyesatan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Katakanlah, jika di dunia ini ada dua sinode, dua denominasi yang sama-sama mengaku sebagai milik Tuhan. Ajarannya sudah benar, hanya ada 3 kemungkinan. Katakanlah denominasi A dengan denominasi B. 3 kemungkinan. Yang pertama, denominasi A yang benar, B yang menyimpang. Itu kebenaran pertama. Kemungkinan yang pertama. A benar, B salah. Karena ajaran A dan B berbeda. Atau kemungkinan yang kedua adalah yang A salah, yang B yang benar. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan yang paling buruk. Yaitu dua-duanya salah. Itu saja. Nggak ada kemungkinan yang keempat.
Hari ini benar, besok salah lagi. Enggak kan? Salah ya salah, benar ya benar. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, hanya ada 3 kemungkinan. Saya yakin dari 326 denominasi atau sinode di gereja di Indonesia, pasti ada sinode yang ajarannya atau gereja lokal yang ajarannya sudah sesuai dengan Alkitab. Saya yakin itu pasti ada. Sebab bagaimana mungkin ada 2 kebenaran yang muncul dan dua-duanya benar bila Alkitab, kitab sucinya sama. Kecuali kalau kitab sucinya berbeda, lain cerita. Kalau kitab sucinya sama, tapi memunculkan 2 ajaran yang berbeda, di sana terjadi kesalahan tafsiran. Ya? Kesalahan tafsiran. Nah, hal inilah yang menghancurkan kredibilitas firman Tuhan ketika engkau yang A mengatakan benar, B mengatakan benar, berarti Alkitab sudah tidak bisa lagi dijadikan acuan kebenaran. Sudah nggak bisa jadi standar lagi. Betul? Saya yakin Alkitab masih standar. Bagaimana pendapat Tuhan Yesus tentang arti penyesatan? Kita lihat Markus 12 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sama prinsipnya. Ketika engkau tidak mengerti kitab suci, Anda salah mengajarkan, maka engkau sudah sesat. Jadi sesat artinya menyimpang dari kitab suci, menyimpang dari kebenaran. Dan potensi terjadinya penyimpangan itu sangat-sangat besar. Kenapa demikian? Karena di sekolah teologi mengajarkan Alkitab terlalu simpel dan praktis. Saya dosen teologi di beberapa tempat. Nah, di semua sekolah teologi mengajarkan mata kuliah bagaimana memahami Alkitab dengan istilah survei. Survei perjanjian lama, survei perjanjian baru. Alkitab disurvei tok. Anda mengatakan sudah mengerti Alkitab? Nah, itu dia. Saya bersyukur. Saya mengikuti STT Sekolah Alkitab di daerah Puncak, namanya STT Kanaan. Dosen saya 75% dari Taiwan, sisanya itu ada yang dari Malaysia, dari Singapura, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Amerika, bahkan ada yang dari Korea, dan ada juga satu dari Jerman, namanya Pendeta Keheng Xiong. Dosen saya dari berbagai macam belahan dunia. Dan setiap hari, dari jam 8 pagi, jam 6 kami sudah bangun olahraga, jam 7 kami makan, siap-siap jam 8 sudah duduk di ruang kelas. Sampai jam 12 kami istirahat, makan siang, istirahat sebentar jam 2 siang, lanjut lagi sampai jam 5 sore. Kemudian doa sore, mandi-mandi, siap jam 7 malam, lanjutkan lagi sampai jam 9 malam. 4 tahun yang dipelajari hanya Alkitab. Oke? 85% yang diajarkan adalah Alkitab. 15% baru bagaimana sejarah gereja, etika Kristen, dan lain sebagainya. Karena itu saya bersyukur mendapatkan di sana. Karena Alkitab itu sulit dimengerti. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sampaikan, kitab suci perjanjian lama terbagi menjadi 3 bagian. Kitab Taurat Musa yang terdiri dari 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kitab nabi-nabi, semua nabi dikelompokkan satu kitab nabi-nabi. Lalu kelompok yang ketiga adalah Mazmur. Kenapa Mazmur dipisahkan tersendiri? Karena penulis Mazmur hampir 10 orang. Nabi Musa yang menulis Taurat Musa juga ada menulis di dalam kitab Mazmur. Kalau Anda baca kitab Mazmur pasal 91 adalah tulisan Nabi Musa. Dengan kata lain, kitab suci perjanjian lama sudah cukup jelas memperkenalkan Yesus. Dan apakah orang Yahudi yang membaca kitab suci pakai bahasa mereka, kebudayaan mereka, peristiwa terjadi di negara mereka, itu sejarah mereka, mereka membaca kitab suci mereka temukan Yesus tidak? Enggak. Betul?
Artinya Alkitab memang sulit dimengerti. Bagaimana bisa mengerti Alkitab? Tuhan harus membuka pikiran kita untuk mengerti. Ayat 45, lalu yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau Tuhan tidak membuka pikiran Anda tetap tidak akan bisa mengerti kitab suci. Jadi penting sekali hamba Tuhan, mohon Tuhan buka pikiranmu untuk mengerti Alkitab. Karena engkau harus bermental kebenaran, ajaranmu harus sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu, karena Alkitab sulit dimengerti, maka berpotensi terjadinya kesalahan tafsir yang memunculkan ajaran-ajaran dan perintah-perintah manusia yang saya sebut sebagai doktrin-doktrin sinode. Kembali lagi yang dikatakan, percuma beribadah kepadaku kalau ajaran diajarkan itu perintah manusia. Maka di ayat 14 yang sudah kita pelajari, biarkan mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Karena itu saya mengerti, sangat-sangat mengerti bahwa Alkitab sulit untuk dipahami. Maka saya mati-matian belajar untuk memahami Alkitab. Dari sekolah teologi demi sekolah teologi, dan sering kali sampai malam-malam gali Alkitab, menyelidiki Alkitab. Total saya menuntut ilmu di sekolah teologi habis 12 tahun. Yang pertama, saya di STT Kanaan. Dari tahun 1992 sampai 1994. Oke. Sebenarnya saya mempersembahkan diri itu dari tahun 1990. Tapi saat itu baru pra-mahasiswa. Karena itu setelah itu baru resmi 92-94. Setelah itu saya pernah studi banding ke Taiwan di tahun 95. Setelah itu saya lanjutkan lagi di STT Harvest Lipo Karawaci. Yang rektornya Pendeta Jimmy Untoro. Setelah itu saya lanjutkan lagi di STT STT Satya Wacana Salatiga tahun 2003 sampai 2005. Dengan waktu saya habiskan 12 tahun hanya belajar sekolah teologi. Ini bukan ijazah beli loh Bapak Ibu. Benar-benar duduk di bangku kuliah mempelajari kebenaran Alkitab. Mempelajari tentang gereja-gereja. Apa Ibu yang saya kasih? Nah, saya ungkapkan ini bukan untuk disombongkan. Tidak, saya hanya mengajak hamba-hamba Tuhan supaya Anda benar-benar memahami kebenaran. Banyaklah belajar. Mata pelajaran saya ini mungkin patut juga Anda renungkan supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang bermental kebenaran. Kita lihat kembali di Matius pasal 18 ayat yang ke-7. Orang, oke? Tetapi celakalah orang yang mengadakan. Dengan kata lain, penyesatan itu ada orang. Siapakah orang yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam ayat ini? Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Orang yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah hamba-hamba Tuhan. Lalu kita berpikir, apakah ada hamba Tuhan yang sengaja menyesatkan umatnya? Saya yakin kalau tidak ada hamba Tuhan yang sengaja menyesatkan umatnya. Kalau ada, betapa jahatnya hamba Tuhan itu. Pasti semua hamba Tuhan ingin mengajarkan yang benar, ingin menyelamatkan umat yang dipimpinnya. Tapi tidak ada hamba Tuhan yang bisa lolos dari yang namanya penyesatan. Karena itu, siapakah pedalang dari segala penyesatan? Tadi saya sudah ungkapkan bahwa tidak ada hamba Tuhan yang sengaja dan sadar menyesatkan umat yang dipimpinnya. Lalu siapakah dalang dari segala penyesatan? Dalam penyesatan itu pasti ada dalang. Anda kalau orang Jawa ada satu permainan sandiwara atau permainan seni, tontonan yang namanya wayang kulit. Nah, dalam wayang kulit itu ada dalang dan ada lakon. Dalang inilah yang berperan penting, bukan lakonnya. Yang kita lihat dalam wayang kulit itu yang bergerak-gerak di depan itu, memperagakan suara itu adalah lakonnya. Dalang di belakang itu yang menentukan sikinya itu. Ki mantep. Nah, itu dia. Kita lihat, dalang segala penyesatan itu siapa?
tidak lain adalah iblis. Dalang segala penyesatan adalah iblis. Dan ketika sudah berbicara tentang iblis, wah itu sudah repot karena lihai, sangat licik. Iblis adalah roh untuk melakukan penyesatan. Iblis membutuhkan media dan medianya adalah manusia. Namun iblis tidak akan sembarang memakai manusia. Hanya orang-orang yang berkecimpung di dalam unsur penyesatan yang akan dipakai oleh iblis. Siapakah itu? Orang yang menyampaikan firman Tuhan. Pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, mahasiswa teologi, guru sekolah minggu, ketua komsel, siapapun juga yang menyampaikan firman Tuhan berpotensi dipakai oleh iblis untuk mendatangkan penyesatan. Oke? Siapapun. Karena itu kalau Anda yang menyampaikan firman Tuhan bukan kebanggaan lo, Anda banyak jadwal, wah bangga lo, gua dipakai di mana-mana lo. Sorry, jangan bangga dulu. Yang Anda sampaikan benar nggak? Karena jangan menganggap jadwalmu penuh lalu Anda bangga merasa dipakai. Tapi kalau Anda punya ajarannya keliru, makin banyak jadwal, makin besar tanggung jawabmu, makin berpotensi engkau mendatangkan penyesatan. Kalau Anda tidak benar-benar menyelidikinya secara ulang. Lebih baik jadwalmu sedikit, tapi apa yang engkau sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Lebih berarti daripada banyak jadwal. Apa pendapat Anda terhadap gambar ini? Coba hamba-hamba Tuhan, perhatikan gambar ini. Apa kesan Anda? Di depan tampak hamba Tuhan. Pakai dasi, pakai jas, pegang Alkitab kali ya. Tapi di belakangnya ada pekerjaan iblis. Ketika seorang hamba Tuhan, penampilannya rapi, pakai jas, pakai dasi, bawa Alkitab. Siapa yang akan curiga bahwa hamba Tuhan itu penyesat? Enggak. Atau kita terima saja. Karena kita setelah dengar khotbahnya pun, kalau Anda tidak memahami Alkitab, Anda tidak tahu ajarannya benar atau salah. Dan tidak semua orang memahami Alkitab. Tidak semua jemaat menggali Alkitab. Satu-satunya solusi agar Anda tidak tersesat adalah tekun membaca dan menyelidiki Alkitab. Itu satu-satunya solusi. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun, 3 kali iblis menyerang Tuhan Yesus. Dan 3 kali pula Tuhan Yesus mengutip ayat-ayat Alkitab untuk melindungi diri dan balas menyerang iblis. Kan luar biasa. Tuhan Yesus sudah kasih ajaran kepada kita. Alkitab harus benar-benar dikuasai. Kita coba lihat sedikit Matius 4 ayat 1-11 tentang waktu Yesus dicobai di padang gurun. Saya ada satu tema khotbah juga tentang pencobaan di padang gurun. Kalau tidak salah itu ada 6 atau 7 sesi. Itu Anda bisa buka kembali di Alkitab. Hanya 11 ayat tapi saya membuat sampai 6-7 sesi. Kita lihat Matius pasal 4 ayat yang ketiga sampai ayat 10. Saya akan baca sekilas dan cepat. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya pula ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepada mereka, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita lihat dialog Tuhan Yesus dengan iblis. 3 kali iblis itu menyerang Tuhan Yesus dan 3 kali Yesus mengutip ayat Alkitab untuk melindungi diri. Perhatikan kata ada tertulis.
Berarti Yesus mengutip ayat Perjanjian Lama. Ayat yang dikutip Tuhan Yesus di sini adalah Ulangan pasal 8 ayat 3. Silakan dicocokkan nanti. Kemudian kata kedua, ada tertulis. Ayat yang dikutip Tuhan Yesus adalah Ulangan pasal 6 ayat 16. Lalu ada sebab ada tertulis. Yesus kutip lagi Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13. Kita lihat. Hamba Tuhan harus bermental kebenaran. Dan Yesus bermental kebenaran. Setiap dia harus menguasai Alkitab. Ayat mana yang harus saya kutip untuk menghadapi setan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, 3 kali iblis diserang, 3 kali Tuhan Yesus mengutip ayat Alkitab. Oke. Nah, di sini membuktikan satu kebenaran bahwa semua ini memberikan pengajaran bahwa satu-satunya cara menghadapi penyesatan iblis adalah Anda harus benar-benar menguasai kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda tidak menguasai firman Tuhan, Anda mudah sekali berpotensi disesatkan oleh iblis. Dan level penyesatan iblis itu juga sudah tidak tanggung-tanggung. Ketika pengajarannya Anda sampaikan tidak benar atau sesat, maka Anda harus mempertanggungjawabnya di hari penghakiman nanti. Hari ini penyesatan belum ada penghakiman. Walaupun Anda ajarannya ngawur-ngawur, ajarannya tidak sesuai Alkitab, kelihatannya aman-aman, tapi waktu penghakiman Anda tidak akan lolos. Wahyu pasal 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Perhatikan kata iblis yang menyesatkan. Tadi saya sudah katakan bahwa iblis adalah roh. Untuk mendatangkan penyesatan, iblis membutuhkan media. Dan media yang dipakai itu adalah hamba-hamba Tuhan. Maka di sini muncullah yang namanya nabi palsu. Di dalam Perjanjian Lama, level yang paling tinggi dalam pelayanan itu adalah nabi-nabi. Karena nabi-nabi inilah yang menulis kitab suci. Tapi banyak nabi palsu yang muncul. Mereka dipakai setan mendatangkan penyesatan. Dan level yang paling tinggi di Perjanjian Baru adalah rasul-rasul. Tapi Paulus katakan di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mereka adalah sebab rasul-rasul palsu dan guru-guru palsu. Message-message palsu. Bayangkan, rasul-rasul itu adalah level yang tertinggi di dalam Perjanjian Baru. Tetap bisa dipakai oleh setan. Perjanjian Lama, Nabi, Perjanjian Baru, rasul-rasul. 2 level yang paling top sudah dikuasai setan, apalagi pendeta-pendeta. Pendeta mana yang lolos dari penyesatan? Pendeta Indonesia, pendeta-pendeta besar, atau pendeta luar negeri? Dulu, Benny Hinn juga sering datang ke Indonesia. Pendeta Benny Hinn apakah selevel dengan rasul-rasul? Kan enggak. Kalau rasul saja masih bisa diperdaya iblis untuk disesatkan, dihancurkan. Apalagi pendeta-pendeta. Tidak ada Benny Hinn atau Benny Han. Sama saja. Yudas dipakai setan. Petrus 2 kali diserang oleh iblis. Mau dihancurkan. Tidak ada hamba Tuhan yang lolos dari penyesatan. Satu-satunya cara lolos dari penyesatan, Anda harus benar-benar memahami Alkitab. Gali Alkitab, pelajari Alkitab. Gali ulang, Anda harus bermental kebenaran. Oke. Tuhan Yesus paling benci pada orang yang melakukan penyesatan. Karena itu, Tuhan Yesus memberikan sanksi yang keras. Sanksinya adalah ditenggelamkan ke dalam laut. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ditenggelamkan. Itu apa? Supaya dia tidak menyesatkan orang lain. Jadi, satu sisi Tuhan sayang sama pendeta. Karena itu mitra kerjanya Tuhan. Tapi di sisi lain Tuhan benci sekali pendeta ketika pendeta salah mengajarkan. Karena itu hati-hati.
Jangan sampai kita mencelakai orang karena ajaran kita menyimpang, ajaran kita keliru. Maka satu-satunya solusi adalah hamba Tuhan harus bermental kebenaran. Ajarannya harus benar, ajaran harus sesuai dengan Alkitab, ajarannya harus Alkitabiah. Maka engkau harus banyak menggali Alkitab, belajar Alkitab agar pengajaran tidak menyimpang. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar sesi yang ke-7, hamba Tuhan bermental kebenaran. Mutlak, tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi. Seorang hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baru layak disebut sebagai hamba Tuhan, utusan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan agar kami kembali ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami supaya apa yang kami ajarkan tidak menyimpang. Karena kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Ketika kami membaca kitab-kitab suci dan kami menemukan ayat-ayat yang sulit dimengerti, tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajarlah supaya kami mengerti dan tidak salah dalam memberikan pengajaran. Kami penuh dengan kekurangan. Mohon Tuhan berkenan menyempurnakan. Demikian pula para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan pengajaran pada saat ini. Supaya mereka boleh dituntun kembali ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Maka kami akan menjadi pelayan Tuhan yang bermental kebenaran. Demikianlah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah pujian dengan judul Melangkah Pasti. Ketika ajaranmu sudah sesuai dengan Alkitab, engkau melangkah juga sudah enak. Engkau sudah pasti apa yang engkau sampaikan sudah sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di lain kesempatan. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkah yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkah yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Janjikan bersamamu ku
kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Bagi Bapak Ibu, mahasiswa teologi STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa, setiap sesi ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab dan Anda kirimkan kembali ke STT ITAI. Kita lihat 10 pertanyaan. Pertanyaan sesi yang ketujuh, pelayan Tuhan bermental kebenaran. Pertanyaan yang pertama, pembentukan karakter dan mentalitas seorang hamba Tuhan sangat ditentukan oleh apa? Yang kedua, ada 2 hal yang harus selalu diawasi hamba Tuhan seperti nasihat Paulus kepada Timotius. Tuliskan kedua hal tersebut. 3, apa yang dimaksud dengan orang buta menuntun orang buta? Tuliskan dan jelaskan ayat tersebut. 4, tuliskan 2 tugas dan tanggung jawab utama seorang hamba Tuhan. Kelima, pengertian apa? Pertanyaan 5, apa pengertian dari menyembah dalam roh dan kebenaran? Dan tuliskan teks ayat Alkitabnya. Yang keenam, tentu Anda sering mendengar kata kebenaran. Apa itu kebenaran? Dan tuliskan teks ayat Alkitabnya. 7, apa yang menyebabkan ibadah kita menjadi sia-sia atau percuma? Menurut Tuhan Yesus, tuliskan teks ayatnya di mana. 8, apakah ada hamba Tuhan dan gereja yang sesat di dunia? Buktikan berdasarkan ayat Alkitab. 9, apa definisi penyesatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga menurut kamus dan menurut Alkitab? Buktikan dengan ayatnya ya. Ayat yang ke-10, apa solusinya agar kita terhindar dari penyesatan iblis? Silakan jawab, ketik rapi dan kirim kembali ke STT ITAI. Tuhan Yesus memberkati.